wabarakatuh. O genki desu ka minasan. Kali ini Sensei akan memberikan tentang Atarashi Kotoba, kosakata baru. Di sini Atarashi Kotobanya semua berhubungan dengan kata sifat ya. Yang pertama ini yang berakhiran i semua, ini adalah kata sifat satu yang berakhiran i. Ada banyak tuh ya, banyak ya. Yuk kita lihat ya, Atarashi Kotoba. Atarashinya sendiri juga kata sifat nih, artinya baru. Kotoba itu kata-kata ya, jadi kosakata baru atau kata-kata baru ya. Diantaranya di sini ada i atau yoi, artinya bagus. Yoi itu artinya baik. Nah ini kebalikannya, warui artinya jelek atau buruk. Kemudian ada takai artinya tinggi atau mahal ya, tergantung kalimatnya ya. Kemudian ada yasui artinya murah, hikui artinya rendah, shiroi artinya putih, kuroi hitam, akai merah, aoi biru ya. Atau bisa juga mungkin hijau. Hijau itu sebenarnya ada kata barunya namanya midori. Kuroi kuning, kiroi kuning, oki besar, cisai kecil, asui panas, biasanya berhubungan dengan udara ya. Kemudian samui dingin, juga berhubungan dengan udara atau hawa ya. Atsui panas, panasnya berhubungan dengan benda ya. Sumetai juga dingin, berhubungan dengan benda ya. Kemudian ada atatakai hangat. Kemudian sujushi sejuk, atarashi baru ya. Ada furui lama atau kuno atau tua juga boleh, furui. Mijikai pendek ya. Kemudian di sini ada lagi, ini kata sifat satu juga ya, akhirannya i semua. Ada hiroi lebar atau luas, semai sempit, omoi berat, karui ringan, toi jauh, cikai dekat, atsui tebal ya, berhubungan dengan buku biasanya ya. Usui tipis ya, boleh buku boleh juga rambut ya, tebal tipis gitu ya. Hayai cepat, osoi lambat, akarui terang, kurai gelap. Nih ada kebalikannya ya, fukai dalam, asai dangkal, katai keras, yawarakai lemah ya. Bisa juga yowai. Muzukashi susah, sukar, sulit ya, berhubungan dengan pelajaran bisa, atau tes juga boleh ya. Yasashi gampang, mudah, oishi enak. Kemudian mazui kebalikannya tidak enak, amai manis, nigai pahit, bisa berhubungan dengan rasa ya. Supai asam, karai pedas ya. Shio karai asin, shio itu garam. Shibui sepat ya, sepat. Kemudian usukushi cantik atau indah. Nah ini semua kata sifat satu. Kenapa? Karena akhirannya i ya, semuanya ya, termasuk yang tadi tuh ya. Nah kalian catat lah ya, ini kata sifat satu ya, kosakata barunya ya. Kemudian saya di sini ada punya kata sifat duanya. Kita lihat yuk kata sifat duanya seperti apa. Nah di sini ya. Nah ini ada kata sifat dua yang Sensei punya ya. Kita lihat, ada genki sehat, ini kata sifat dua nih, kata Atarashi Kotoba juga ya. Kemudian ada rajin itu kimben, shinsetsu baik hati atau ramah, ini kata sifat dua ya, hafalin, beda lagi sama yang tadi. Baka itu bodoh atau tidak pandai ya. Bimbo miskin ya. Hitsuyo itu perlu ya. Taisatsu penting. Riko pintar atau cerdas atau
Sumato juga bisa ya. Tapi kalau Sumato harus memakai katakana dari bahasa Inggris ya. Sumato, Sojiki jujur, Suki suka, Kirei itu cantik atau indah, Heta itu tidak pandai atau tidak mahir ya. Beda dong dengan baka, bodoh ya. Sensei bedanya apa? Kalau tidak pandai, tidak mahir, mungkin tidak terlalu bodoh kan. Sedang-sedang aja kan. Kalau baka itu bodoh banget ya, tidak bisa apa-apa ya. Terus teinei sopan, saiwai bahagia atau mujur. Sensei ini kan akhirnya i, kenapa jadi kata sifat dua? Nah ini ada perkecualiannya seperti kirei, teinei, saiwai. Ini kan akhirannya i, tapi ini masuknya ke kata sifat dua. Kalian harus hafal ya, harus bisa membedakan ya. Nah kirei kan ada akhirnya itu ya, teinei juga i, saiwai juga i, tapi ini masuk ke kata sifat dua ya. Nigiaka ramai, Shijuka tenang, Namaiki sombong atau angkuh ya. Namaiki nggak boleh ya kalian jadi orang namaiki ya. Namaiki nahito jadi orangnya sombong atau angkuh. Jobu sehat, kuat, kokoh ya. Ripa megah, biasanya berhubungan dengan gedung, rumah ya. Iro-iro bermacam-macam ya. Iro-irona kabang macam-macam tas. Iro-irona kusul macam-macam sepatu. Iro-iro ya, bermacam-macam. Itajura itu nakal ya, biasanya berhubungan dengan sifat. Yume terkenal, ini juga akhirannya i tapi masuk kata sifat dua ya. Yume terkenal ya. Kemudian Benri praktis ya. Sakan populer sama dengan Yume terkenal ya, populer. Janen kecewa, sayang. Ini maksudnya janen desne, sayang ya gitu ya. Jadi orangnya pasti kecewa dong ya. Janen. Kantan itu sederhana. Kemudian ada taida, malas. Fusigi, ajaib gitu ya. Nah ini kata sifat dua ini kalau dihubungkan dengan kata benda di depannya biasanya menggunakan jadi na. Nigiaka na machi, machi itu kan kota. Nigiaka ramai, jadi nigiaka na machi, kota yang ramai gitu ya. Namaiki na hito, hito itu orang, namaiki sombong, namaiki na hito orang yang sombong gitu ya. Kemudian ripana uci, uci itu rumah, ripa itu kan megah, jadi rumah yang megah. Itu contoh-contohnya seperti itu ya, pakai na ya. Kemudian ada lagi contoh kireina kanojo. Kanojo itu anak perempuan atau orang perempuan ya, wanita. Kira itu cantik, jadi perempuan yang cantik ya. Yumeina itu orang yang terkenal ya gitu. Kemudian kantana testo, testo itu tes. Kantan itu sederhana atau kantan, jadi tes yang sangat sederhana tesnya. Taidana itu orang yang malas. Taidana gaksei, murid yang malas ya, kayak gitu ya. Nah ini kata sifat dua. Saya tadi kalau kata sifat satu kalau dihubungkan dengan benda gimana? Gampang, kalau kata sifat satu tuh langsung aja ya. Takai, kabang, tas yang mahal ya. Yasui, kutsu, sepatu murah ya, kayak gitu aja ya. Nah kalau kata sifat satu langsung, tidak ada perubahan atau apapun, langsung tidak ada yang berubah ya. Contohnya akarui hea, hea itu kan ruangan, akarui terang, jadi ruangan yang terang ya kan, kayak gitu ya.
Ya, ini semua perubahan kata kerja sifat itu ada di video selanjutnya, atau nanti kita lihat ya. Atau ada di video yang lainnya ya. Nah, untuk ini kalian harus bisa membedakan, harus bisa merubahnya ya. Jadi dalam membuat kalimat tidak pernah salah lagi ya. Gitu. Oke, sampai di sini video dari Sensei mengenai kosakata baru yang berhubungan dengan kata sifat ya, kata sifat 1 dan kata sifat 2 yang tadi ya. Sensei akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.